menyapa hati, langkah kaki menuju ilahi. Duha bersujud, tasbih berseru, mengikat cinta dalam kalbu. Di majelis duha, hati berseri bersama doa dan kalam suci. Ilmu bersemi, iman berseri, menggapai ridhomu ya Rabbi. Sulamut taufik membimbing jiwa, al-hikam berbisik hikmah mulia. Dalam sujud, dalam munajat, kami berteduh dalam rahmat. Di majelis duha, hati berseri bersama doa dan kalam suci. Ilmu bersemi, iman berseri, menggapai ridhomu ya Rabbi. Sulamut taufik membimbing jiwa, al-hikam berbisik hikmah mulia. Dalam sujud, dalam munajat, kami berteduh dalam rahmat. Di majelis duha, hati berseri bersama doa dan kalam suci. Ilmu bersemi, iman berseri, menggapai ridhomu ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra fi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qawfin ila qawfin min waladi adam ila yaumil qiyamah wa khususan ila hadrati musannifani hadhanil kitabani Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Nawawi Al-Bantani qaddasallahu sirrahuma wa nafa'na bihulumihima fid damaini syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita sama-sama memperlukan dan tambahkan hati kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pikirkan hari ini, bahkan apa yang terlintas dalam hati kita hari ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada kita semuanya agar kita berada dalam limpahan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin. Hadratil kiram, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para hujjaj, para muallimin wal muallimat, para asatidz wal ustadzat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang saya hormati dan Allah muliakan. Wabil khusus sahibul wilayah al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Idris yang selaku sesepuh di Masjid Jami Nurul Falah. Al-Mukarram wal Muhtaram, sesepuh berikut para pengurus DKM Masjid Jami Nurul Falah yang kami hormati, yakni Bapak Haji Ilyas, kemudian Bapak Haji Idris, berikut Ibu Hajah Iyum, kemudian Bapak Haji Ali Ar-Rasyid dan Bapak Haji Ismail selaku Ketua DKM. Mudah-mudahan beliau beserta seluruh staf dan jajaran, berikut keluarga besar Masjid Jami Nurul Falah dan juga seluruh jamaahnya senantiasa dilimpahi rahmah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah sekalian, berburu arwana ke tanah Papua, dapat balakuta di tanah Sunda. Ternyata bahagia tidak hanya di akhirat semata, namun insya Allah dan alhamdulillah kita pun bisa dapat bahagia di dunia. Masih ragu-ragu ini Bu. Jadi kata bahagia itu satu kata yang senantiasa dicari oleh setiap orang. Mau pergi pagi, pergi siang, pergi malam, di berbagai tempat yang dicari apa? Bahagia. Namun bahagia kalau hanya sekedar mengejar dunia itu hanya bahagia semata. Namun yang hakikat kebahagiaan itu adalah bahagia di dunia dan bahagia fasih banget Ibu sekarang ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan memang ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan terutama
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surah Al-Munafiqun dan juga surah Al-Qasas. Kalau surah Al-Qasas itu ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Selanjutnya bagaimana? Ini ibu lupa ini ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, di sini Allah menegaskan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah olehmu kebahagiaan di akhirat. Kenapa harus pertama kali mencari kebahagiaan akhirat? Karena kalau akhirat yang dicari, dunia pasti. Kalau dunia yang dicari, akhirat ikut tidak? Orang menanam padi, insya Allah selain padi akan tumbuh apa? Rumput. Tapi kalau orang menanam rumput, padi jadi enggak? Nah, itu ya. Nah, artinya dengan hanya meniatkan karena Allah semata, insya Allah semua hal akan kita dapatkan. Niatnya mah seperti halnya mandi nih ya, seperti halnya mandi. Niatnya mah mandi sunnah taubat, tapi dengan mandi taubat itu yang pelaksanaannya adalah menjelang subuh atau yang lebih baiknya adalah pukul 3 pagi, maka selain ibadahnya dapat, kemudian segernya dapat, kemudian ngantuknya hilang, dan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya pun bisa kita laksanakan. Setelah mandi taubat, ya sholat taubat, kemudian sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sirruqah, sholat tasbih kalau bukan jam subuh majelis duha, kemudian sholat sunnah witir. Habis itu melaksanakan zikrullah sebagaimana aja itu banyaknya, sekemampuan kita, dan sampai waktunya sholat subuh. Nah, kalau seandainya niat mandi saja, kira-kira ibadahnya dapat tidak? Tidak, hanya dapat apanya saja? Dapat tirisnya doang. Kenapa? Karena nilai-nilai akhrawinya dikesampingkan. Tapi kalau niatnya karena Allah, segala sesuatu diniatkan karena Allah, maka segala sesuatu pun didapat, karena segala sesuatu itu bermuara kepada Allah semata. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, dengan menelaah surah Al-Qasas ayat 77, kita subhanallah jadi wanti-wanti kepada kita sekalian, mawas diri bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, niatnya karena Allah, maka alangkah ruginya kalau niat sesuatu, entah itu belajar, entah itu bekerja, entah itu mencari ilmu, entah itu ibadah makhdhah, diniatkan hanya untuk selain Allah. Misalnya ya, katakanlah saya lagi seret nih, Mi, nah apa ini ya, kok tidak sekencang dulu nih, seret nih, kita mah duha dan tahajud dan zikril kita niatkan untuk mencari dunia saja, ngagolontor tuh. Tidak, kalaupun toh tidak ngagolontor rezekina, capek ayah, betul tidak? Tapi kalau karena Allah, subhanallah, niatnya sudah karena Allah, mau dunia lancar atau tidak lancar, sudah karena Allah, maka ibadah mah ibadah saja. Itu ternyata lama-lama dunianya sudah terlupakan, ingin rezeki lancarnya sudah terlupakan. Lama-lama ternyata rezekinya lancar tanpa kita mengingat-ingat lagi rezeki lagi. Subhanallah. Itulah ya kekuatan hati dan kekuatan niat manakala berujung diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pari rimbon. Selain surah Al-Qasas, ibu, kata bahagia
itu dikaitkan dengan sesuatu yang menjadi tujuan kita. Apa itu? Setelah kita melaksanakan wa idza qudiyatis shalah, dan apabila telah ditunaikan ibadah salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi Allah ini, bertebaran mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki yang halal, yang barokah. Nah, cuma kalau di sini dikaitkan dengan sesuatu yang maha abadi. Apa itu? Wadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu sekalian mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Jadi ibu bapak hadirin jamaah sekalian, kalau seandainya kita ingin bahagia, entah itu belajar, entah itu berniaga, entah itu bekerja, entah itu berbisnis, apapun aktivitas kita, niatkan semata-mata karena Allah. Bagaimana kalau seandainya ada niat yang lain? Pernah ibu suatu saat hanya karena pengen pasti suatu saat suatu saat pernah berkunjung ulama dari syariah, yakni Syekh, lupa lagi nih. Suatu saat pokoknya datang ulama sepuh ya dari syariah. Kebetulan bertemunya dengan Kiai Haji Yusuf Mansur dan beserta para jamaahnya. Kemudian memaparkanlah beliau tentang hakikat ikhlas, yang mana ikhlas yang paling utama itu adalah meniatkan segala sesuatu hanya kepada Allah, hanya kepada, tidak ada keinginan ukhrawi, tidak ada keinginan pengen masuk surga, tidak ada keinginan pengen dihindari dari neraka, tidak ada keinginan untuk dilancarkan rezeki dan lain sebagainya. Jangankan dunia, ukhrawi saja tidak ada niat, hanya semata-mata karena. Tapi itu tingkat tinggi, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, keikhlasan tingkat tinggi. Kemudian di sela pembicaraan berkatalah Kiai Haji Yusuf Mansur, karena memang beliau di dalam setiap ceramahnya menitikan kepada apa tuh? Apa itu? Kiai apa? Kiai Mansur itu terkenalnya? Kiai sedekah, betul ya, luar biasa ya. Nah, Syekh gimana? Oh, mohon maaf, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, penulis kitab salah satunya dari usul fikih gitu ya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh katanya, dengan diterjemahkan tentunya, Syekh, bagaimana kalau seandainya kita beribadah tapi ada niat ingin dilebihkan rezekinya, niat sedekah 10.000, pengen niat 10 kali lipatnya, dapatlah 100.000 misalkannya. Niat sedekah 100.000, jadi berapa ke 100? 1 juta, betul. Bagaimana kalau ada niat seperti itu? Apakah itu termasuk ikhlas, wahai Syekh? Dengan wajah tersenyum, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan itu pun termasuk ikhlas, tapi ikhlas tingkat nomor 3. Nomor 3. Kenapa? Dilancarkannya rezeki itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat ingin masuk surga. Kalau lebih dari itu hanya semata-mata mengharap rahmat dan ridho Allah. Tapi kan nggak mungkin gitu ya. Semua dibabat habis, pokoknya harus nomor 1 aja. Nah enggak, ini ada KW2, KW3 gitu ya. Nah, kalau seandainya sedekah atau ibadah apapun dengan diniatin, niat Allahnya ada, tapi niat selanjutnya adalah ingin dilancarkan rezeki, maka itu adalah ikhlas tingkatan nomor 3. Lumayan tidak? Lumayan daripada lumayan. Tingkatan yang nomor 2 sudah lupa dengan duniawi,
Yang ada adalah bagaimana kalau seandainya mendapatkan surga, indah kayaknya kalau masuk surga alit. Takut rasanya kalau dimasukkan ke dalam neraka. Ada perasaan seperti itu, walaupun termasuk ikhlas, namun ikhlasnya nomor 2. Yang nomor 1 tetap apa tadi? Luar biasa Ibu. Niatkan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Bagaimana kalau seandainya rahmat sudah kita dapatkan? Perbandingannya, coba Ibu lihat malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik. Bagaimana pekerjaannya? Bolak-balik itu di neraka gitu, betul tidak? Tidak merasa panas itu. Merasa panas tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah dipenuhi oleh rahmat Allah. Jadi beliau tidak ingin ditempatkan ditempatkan ke surga, ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Justru neraka lah yang paling nikmat bagi dia. Luar biasa Ibu ya. Ada makhluk Allah yang justru merasa senang hidup di neraka. Kenapa? Karena dirinya sudah diliputi oleh rahmat Allah. Bandingan yang kedua, ada satu makhluk yang asalnya hidup di surga, tapi melihat makhluk yang lain atau Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, timbul rasa iri dengkinya. Maka dia berusaha bagaimana menjatuhkan Nabi Adam supaya ada di neraka. Ternyata sebelum menjatuhkan sudah jatuh duluan sama Allah, disingkirkan dari surga. Siapa itu? Azazil, betul. Yang kemudian sudah dilaknat oleh Allah menjadi ablasa yublisu iblisan, makhluk yang terputus dari rahmat Allah. Bandingkan malaikat Zabaniyah hidup di neraka senang-senang saja, tapi syaitan laknatullah hidup di surga dengan seluruh kenikmatannya merasa tidak betah. Ini yang menjadi asbabnya apanya? Tinggal di surga atau nerakanya, atau karena ada rahmat Allah? Karena ada rahmat Allah ya. Ibu misalkan sekarang hidup di Cilengsi, bayangan jangan bagaimana ya, enak nih hidup kayaknya hidup di Beverly Hills. Nah, kenapa jauh-jauh ke Beverly Hills itu ya? Enakan di Cilengsi. Kenapa? Ada nasi uduk, tinggal beli 55.000. Ada es cincau, beli gitu ya. Daripada ke sana harus beli dulu tiket dulu pesawat terbang, harus sebagai online segala macam. Rewel gitu ya. Nah, yang penting adalah adanya rahmat dan ridho Allah. Sekali lagi, adanya rahmat dan ridho. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga bagian Umi gitu ya. Silakan Umi. Kalau kita lihat bahwa saat ini orang pastinya sedang berburu ibadah. Pada bulan Zulhijjah ini sudah masuk di tanggal 3. Ini adalah dalam rangka mempersiapkan akhirat. Kenapa? Orang rela keluar puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk beribadah mana? Tanah suci, ya, tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau semuanya pasti inginnya untuk akhirat dan lain sebagainya, dan begitu pun saat ibadah di Makkah. Sekarang karena kan ibaratnya disebutnya haji kubro, ya, karena hari rayanya pada hari Jumat. Maka ketika ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Namun bagaimana kita yang di sini? Bagaimana kita yang di Indonesia yang belum bisa berangkat dan mungkin nggak tahu kapan berangkatnya dan kapannya itu kita tidak tahu. Bagaimana? Karena kan kita lihat orang ketika di Mekah ibadahnya serasa khusyuk. Orang ketika di Mekah ibadahnya terasa nikmat dan lain sebagainya. Kira-kira yang membuat mereka nikmat, yang mereka membuat khusyuk itu kira-kira karena apa? Rahmat dan ridhonya. Boleh ada lagi? Itu mah intinya puncaknya sekali. Kalau secara zahirnya itu karena apa? Karena bisa melihat Ka'bah. Ada lagi?
main Hamders itu sekitar 100 juta lebih. Kalau mau Furoda itu sekitar 500 juta dan lain sebagainya. Orang sanggup untuk bayar ibadah yang pengen merasakan nikmatnya ibadah di tanah suci dan lain sebagainya. Bahkan ketika mereka ibadah yang satu-satunya ibadah yang dia minta doa kepada orang lain. Contoh, punten, kalau kita mau sholat, kira-kira minta doa nggak sama orang lain? Sama anak kita, sama saudara kita, atau sama suami? Saya mau sholat zuhur, doain ya, biar saya sholatnya khusyuk. Ada nggak gitu? Nggak ada ya? Atau saya mau ketika tahajud, nanti bangunin ya, doain ya, biar saya bisa tahajud. Ada yang gitu? Oke, jarang. Ya, tapi mau ibadah ke Mekah, udah harganya mahal, udah nggak jauh, tapi dia masih tetap minta didoakan sama orang yang ada di Indonesia. Bahkan ada yang rutin didoakannya setiap pekan, ada yang setiap Jumat, ada yang setiap hari, selama 40 hari ada yang terus minta didoakan. Kenapa? Padahal tadi katanya ketika ibadah di Mekah itu pasti khusyuk, ya kan? Tetapi masih butuh didoakan. Kenapa kira-kira? Nggak percaya diri. Nggak pede. Nah ya, kan kita kadang ibadah yang luar biasa, pokoknya nikmat, pokoknya ingin ke Mekah lagi dan lain sebagainya. Tapi terkadang ya, dengan kenikmatan yang ibadah di Mekah tadi masih membutuhkan doa orang lain, satu. Yang kedua, kadang ketika sudah nikmat ibadahnya pun di sana di Mekah masih tetap ingin balik ke Indonesia. Ada yang doain saya ya biar meninggalnya nanti saya di Mekah. Ada yang begitu? Kayaknya nggak ada ya. Ada. Kiai Hadi Maimun Zubair. Nah itu beda lagi ya, makanya berkan jarak. Jadi hanya beberapa orang lah yang memang betul-betul ingin meninggal di Mekah. Kenapa? Karena punten satu, saat kita ibadah di Mekah, di situ kalau kita sudah ikhlas, itu yang kita fokuskan hanya untuk ibadah. Tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan nanti masak sarapannya pakai apa, makan siangnya pakai apa, ya kan? Terus juga nanti ketika kita tidak mau memikirkan pekerjaan dan lain sebagainya, itu orang bisa nikmat di Mekah ketika beribadah saat dia betul-betul bisa melepaskan urusan dunianya. Begitupun ketika orang yang di Mekah, apakah ada yang tidak musuh? Ada. Kenapa? Karena tadi masih membawa urusan dunianya. Bahkan ada yang ke Mekah tidak bisa sempat melihat Ka'bah sekalipun. Maksudnya, maka kita yang di sini ke Mekah belum bisa dan belum tahu kapan terjebak berangkatnya. Bagaimana caranya yang di Mekah aja belum tentu khususnya, apalagi kita di Indonesia sekarang. Bagaimana caranya biar bisa kita tetap ibadah yang maksimal, bagaimana ibadah yang luar biasa, sampai-sampai tadi kita yang kita harapkan adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi pada intinya bukan masalah jauhnya, bukan masalah tempatnya, bukan masalah biaya mahalnya, tetapi kembali lagi kepada diri kita saat ibadah, bagaimana hatinya diri kita hadir tidak bersama Allah. Betul. Kalau kata Kiai Abu, ya pimpinan pondok pesantren Fajar Dunia dulu mengatakan beliau, saya ibadah lebih nikmat di Indonesia kayaknya. Di Mekah nikmat, tetapi di Indonesia lebih nikmat. Kenapa? Karena kalau di Mekah saat mau zikir lama masih ada askar. Saat kita pengen lama-lama ibadah, sehingga zikir lama-lama masih ada askar. Kalau di Indonesia mau zikir berapa jam pun masih bisa aja. Kenapa? Di sini Bu, saat ketika diri kita bukan masalah tempatnya. Memang di Mekah nikmat, tapi terkadang tadi ada banyak batasan-batasannya. Dan yang paling utama, ketika kita sudah berangkat ke Mekah pun, tadi kan kita didoainnya di mana? Sampai balik ke Indonesia lagi, doanya biar saya selamat, biar bisa pulang lagi ke Indonesia. Kenapa coba? Kan kita pengennya meninggal husnul khotimah. Apakah semua yang berangkat ke Mekah minimal separuhnya aja pengen meninggal nanti di Mekah? Ada nggak? Kayaknya kan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Haji. Mengapa? Sebutan lanjut. Ya, maka
pada intinya diri kita, ya coba kalau seperti itu, kayaknya kuota nanti masuk pergi haji masih banyak gitu ya untuk Indonesia. Nah, maka pada intinya ketika diri kita bukan untuk yang seperti apa, tetapi bagaimana diri kita bisa menghadirkan hati kita dalam saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika awwalu ma yuhasabu bil 'abdu as-shalah, ketika diri kita yang pertama dihisab ketika nanti di hari akhir adalah sholatnya, bukan karena hajinya yang pernah berapa kali atau umrohnya atau berapa puasanya, seberapa puasanya, atau mungkin zakatnya yang luar biasa. Tetap di situ pertama dihisab adalah amalan sholatnya. Jadi ketika diri kita bagaimana menjadikan kehidupan yang saat ini kita sedang terjadi, yang saat ini kita sedang alami, yaitu kita berada di Indonesia, kan mereka sekarang lagi berlomba ya, Bapak lagi berlomba bagaimana dia bisa ibadahnya yang khusyuk dan lain sebagainya. Yang kita belum bisa sampai ke Mekah saat ini, hari ini, mungkin tahun ini kita belum bisa, yang maksimalkan bagaimana bisa menjadi haji jadi atau jadi haji. Nah, kalau jadi haji atau haji jadi? Bingung. Kalau jadi haji tadi harus punya duit yang banyak, ya kan, gampang. Yang mau bayar berapa, 500 juta, oke, gitu kan? Ya, tapi kalau haji jadi, ya, walaupun kita tidak berangkat ke Mekah saat ini, tetapi kebaikan pahalanya, keberkahannya berlimpah sama dengan halnya orang yang sedang beribadah haji, yaitu bagaimana kita melaksanakan sholat yang qad aflahal mu'minun, maka kata Allah, beruntunglah orang-orang mukmin. Ya, siapa yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, maka yang orang-orang itu yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Dan tadi Bu, kita kan mungkin terbatas khusyuk kita bagaimana, ya. Khusyuk itu apa sih? Fokus. Khusyuk itu tidak lupa. Kalau lupa bukan khusyuk, ya. Nah, khusyuk itu adalah fokus. Saat bagaimana saat sholat bisa khusyuk, saat sholat bagaimana bisa fokus, minimal ketika takbiratul ihram, saat kita takbiratul ihram, mengangkat tangan kita, tangan ketika diangkat bukan hanya semata-mata diangkat saja. Kenapa? Karena Ibu filosofinya ketika kita di bawah, Ibu kalau ngambil barang di atas dari bawah atau dari atas, kebanyakan orang mengambil barang itu di atas minimal yang sejajar. Jarang yang kalau ngambil barang ibaratnya di atas, ya, kecuali kalau lagi di mobil bagasi di atas gitu kan, ibaratnya begitu ya. Nah, filosofi ketika sholat, ya, mengambil barang di atas, di bawah, mengambil barang di bawah, ini adalah mengibaratkan ketika segala yang ada urusan dunia yang kita mungkin, ya, sedang memikirkan urusan yang lainnya, entah itu urusan cicilannya, entah itu urusan pekerjaan, entah itu urusan yang lain sebagainya. Saat ketika sholat ini seakan-akan kita angkat, bawa urusan dunia dibuang ke belakang dan hadirkan akbar, Allah lebih besar. Ketika lebih besar berarti mengecilkan semuanya, mengecilkan yang lain. Karena apa? Ketika Allah lebih besar, di sana isim tafdhil, ya, kalau artinya kita kan Allah Maha Besar, ya kan, Allah Maha Besar. Karena apa? Karena lebih besar dari A, B, C dan lain sebagainya. Maka saat ketika takbiratul ihram, ya, kita melebihkan Allah dibandingkan yang lain. Biasanya kita ketika Allahu Akbar karena masih membawa urusan dunia, ketika bar mulai berai, cicilan ini belum dibayar, cicilan ini belum, udah masuk target ini, oh iya urusan kerjaan, oh iya urusan masak, urusan anak dan lain sebagainya masuk. Nah, maka kalau kita Allah hadirkan, masukkan ke dalam hati ketika
akbar. Akbar itu kan isim tafdil, lebih besar. Bahwa ketika kita mungkin sedang memikirkan urusan dunianya, sedang memikirkan urusan anak, sedang memikirkan urusan pekerjaan, sedang memikirkan segala urusan yang berkaitan dunia, kita tiadakan dan hadirkan Allah dalam qalb kita. Maka disitulah awal khusyuk terjadi. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita kedatangan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ali yang subhanallah beliau adalah sesepuh dan juga salah satu TKM di Masjid Nurul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima dari iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dunia mata'ul akhirah. Puji syukur pada kesempatan hari ini kita bisa nikmat kepada Allah, khusus nikmat iman, Islam, nikmat sehat, Alhamdulillah. nikmat yang tidak terhingga dari kesehatan, bisa bersilaturahim di masjid dan malah hasil angin ada 1 RW 4 Kecamatan Sulawesi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Salam semoga tergerakkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah dalam menjalankan ajarannya sampai akhir hayat. Amin. Karena tidak ada lawan lagi, tidak ada syafaat. Yaumul qiyamah hanya syafaat yang bisa masuk surganya Allah. Yang sama Ustaz Kiai di Korea ini, Ustaz istri, para jamaah, para Ustaz, para haji yang saya sebutkan, hafal Haji Idris, kakak saya, dia bisa hadir. Mohon maaf Ibu yang saya banggakan dan tentunya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya terlambat dari pengajian di SDR, langsung ada cucu. Kalau cucu semua tinggalin, ada cucu semua yang aku cucu. Punya cucu dan banyak cucu. Karena itu begitu ya. Saya mohon maaf. Bukan DKM ya, DKM kan Ismail. Mohon maaf. Dulu DKM kan Ismail, saya hanya jamaah, terus itu sebagai penasihat yang Haji Idris, Haji juga penasihat di Abdullah. Kemarin ada Haji Gasi dan Ustaz rumah. Set awal. Ya, terbuka masih dulu siapapun yang penting satu ajaran. Ya, yang penting satu ajaran, satu apa namanya Allah Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad, saya nggak boleh masuk sini. Ya. Yang kedua, tadi Ustaz ya Allah saja saya dengarkan tadi pas ya di sana masih di rumah. Ini pengajian masih di rumah. Kalau semesta kayak ini hidup masjid ini ibu-ibu melangkah dari rumah berapa ribu langkah? Motor ya, satu langkah itu dosanya muruk. Duduk 1 jam di masjid 1000 rakaat pahalanya. Selesai. 1 jam, 2 jam berarti 2000 rakaat. Mau? Ya udah setiap hari Sabtu hadir. Apalagi tambah duha, tambah lagi dengan tasbih. Seumur hidup sekali tasbih, wudu. Seumur hidup sekali, syukur-syukur siap malam. Nggak bisa semalam, seminggu sekali tasbih. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali tasbih. Nggak bisa seminggu sebulan sekali
setahun sekali, nggak bisa setahun sekali. Hidup sekali kita sholat tasbih. Alhamdulillah di rumah dua satunya kalian saya. Mudah-mudahan Ibu terima Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit ya, 10 menit menambahkan dari aku saja. Kita ini kan ada alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Tadi baru sampai alam barzah. Alam kubur. Alam ruh. Pak Ustadz kayaknya udah ada namanya di alam ruh ini. Alam lahir, tanggal sekian dan sekian lahir. Berapa bulan dikandung ibu? Benar 9 bulan. Ibu benar 9 bulan, Pak. Ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang setahun. Rata-rata 9 bulan. Keluarlah kita dari lubang yang 9. Kok 9? Emang kita ada berapa lubangnya? 9. Mata 2, hidung 2, mulut 1 berapa? 5, telinga 2, belakang 1, depan 1, 9 lubang. Kita melalui lubang 9 ini keluarkan kalau normal. Normal ibu. Normal ibu. Orang rumah nggak kenal sesat. Ya saja. Nah, berapa tahun? Berapa lama di dalam dunia? Saya berapa lama di dunia? Sekarang berapa usianya? Udah maaf, aja 40 lah ya. Saya kira-kira 40 nih. Masih muda saja. Ini masih muda nih. Muda. Katakan kita akan 65 tahun. Bonus 2 tahun. Ya, bonus tuh. Nabi Muhammad diinformasikan para cerita Kiai Al-Hadi dan sebagainya 63 wafatan Nabi Muhammad. Umpamanya kita 65, hanya 65, dihitung dosanya dari kapan? Dari April balik, dosa kita. Umur itu umurnya 99 tahun, sekarang 50 tahun, berarti 41 tahun ibu dosanya punya dosa. Tapi ibu itu, saya itu sekarang saya umur saya 60, maaf, saya 60, 61, dan lahiran 3, saudara yang sama. Rantaunya dosa bulan Juli, bawa kue rumah ibu ya. 61 tahun, umpamanya saya oleh Allah ditakdirkan malam meninggal, umpamanya, jangan ibu ya. Itu umur dosa saya 50 tahun. Bagaimana dosa supaya bisa dihabiskan di air teh? Air teh ini bolongin sampai ke sini, terus ada simpan. Astagfirullah. Habislah, jadi air putih kan? Coba ini, air kopi, dulu air keras, sampai masih simpan. Nanti jadi kopi nggak? Jadi apa? Air putih, dosa ini seperti dengan istighfar. Nah bersihmu. Dosa kecil, dosa besar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Oke. Dosa besar jadi banyak karena siapa aja ayo dosa. Tidak ada dosa besar dengan istighfar. Habis dosa kita. Amin. Ibu punya dosa? Bapak percaya saya. Saya nggak percaya ibu punya dosa. Bapak punya dosa? Banyak. Orang hebat. Orang yang mengakui punya dosa, orang hebat. Akan selalu istighfar. Akan selalu ingat sama Allah. Ibu punya kain kapan? Punya kain kapan dan lemari? Itu kain kapan nggak pernah masuk lemari. Baju besar ada, baju mewah ada, kerudungan yang mahal, kerudungan yang pilihan ada. Tapi kain kapan ada di lemari besar? Ada nggak? Ada. Kain kapan? Oh, Nggak ada, dia ada kain kapan. Itu akan dipakai oleh kita, tapi nggak masuk lemari. Berapa panjangnya bu? Berapa bu? 22 meter. Selalu ingat nih, 22 meter yang buat kita bungkus. Itu yang ke bawah dalam kubur. Mas yang dipakai ke bawah dalam kubur.
bros. Pokoknya tetek bengek lah bahasanya. Nggak ada yang dibawa ke kubur, hanya kain kapan yang 22 meter. Mulut dikunci. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya. Situ Bu, cicing mulut mah ya bagi ngomong. Pinter ada kan sakit ya. Ya teh. Wah, suka main anak. Ya mungkin sekali-kali. Orang mah kita tambah pas sehat dikunci dia Bu. Ditanya ke malaikat, orang nyawa, tangan. Iya, mohon maaf, benerin ya, kalau salah. Itulah ayat dalam Yasin, surat kita baca, ayat seberapa itu? Ayat berarti buat ayat apa? Pokoknya, bapak dibaca dari korannya. Tadi penting dibaca ke ibunya. Ayat mana itu buatnya? Artinya berarti kayak di akhiratnya Bu, bukan ya sundanya. Ditanya ke Allah teh. Tadi duit kemana nanti mana duit? Punya harta tampak doang, Bu, punya tampak doang. 40 pertanyaan malaikat. Mau tampak. Tampak ditanya sampai 40 pertanyaan. Kau mau punya mobil bagian? Kau mau punya mobil Avanza? Dan tetek bengek semuanya ada. Ditanya di mana, mau dibelanjakan ke mana? Pak Kiai sudah menjelaskan Mas. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam ibadah sampai kita hayat dipanggil Allah. Maut husnul ciri maut husnul khotimah. Malam ini maut, hari ini ngaji, kemarin ngaji dia itu udah jelas. Kemarin dia sedekah, kemarin dia jalan-jalan, apa tadabbur alam, dia baik, itu tandanya husnul khotimah. Tapi sebaliknya enggak salah dia kemarin di pasar gitu begini nih, itu bukan husnul khotimah, su'ul khotimah. Ibu mohon maaf, itu hanya sekedar melanjutkan Ustazah. Saya sangat terharu dari menceritakan maulid kita ini. Akan ditanya kehusuan kita sejauh mana itu ibadah khusyuknya. Ya, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah sunnah-sunnah kita. Tahajud jangan ditinggalkan walaupun 2 rakaat. Amanat ya. Tahajud jangan ditinggalkan walaupun 2 rakaat. Jam sabar Pak Haji 3:30 kayak ini aya. Jam 4 aya kene. Jam 4:15 aya kene. Aya kene. Sugan yang mah kaburangan. Jam 4 pagi 4 rakaat. Abulu 4 rakaat. Ditambah witir, hiji guys. Cuma witir boleh makan hiji. Cukup hiji nya. Dan penting ngawit. Mohon maaf ya. Yes, alhamdulillah, aturun. Ya, mohon maaf, mengganggu duit. Hanya saya masjid ini dulu pada dibangun oleh para pendiri pariwisata. Bari disobirin, bukan orang-orang lama lagi. Banyak lah, termasuk orang tuanya Bu Haji Yum. Ada sedekah-sedekahnya. Alhamdulillah bisa terwujud. Awalnya kecil, sekarang besar. Pernah di sini juga khutbah, tapi kesibukan. Waktu Pak Haji Imran masih sibuk banget, sibuknya. Ganti-ganti kamu khutbah deh nanya aja. Insyaallah. Kita bagian noy, cuma ahli. Khutbah deh. Aturun. Bebas ya. Insyaallah. Saya itu, semoga saya bangga dengan Ibu, mudah-mudahan berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barusan kita telah menerima paparan untayan hikmah dan juga wasiat dari Al-Mukarram Kiai Haji Ali Arsyid. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan juga keluarga besar Masjid Nurul Falah senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, melanjutkan rembul
dari tadi yang saya ucapkan melalui muqaddimah tentang al-hikam, hikmah yang nomor 72. Beliau menyatakan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa man wajada, barang siapa yang menemukan atau merasakan samrata amalihi, buah dari amal ibadahnya, ajilan di dunia ini, namun subhanallah, fahuwa dalilun, maka barang siapa yang merasakan buah amal ibadah di dunia itu ala dalilun, menjadi suatu bukti ala wujudil qabuli, atas penerimaan Allah ajilan fil akhirah. Kalau yang pertama ain, ajilan di dunia saat ini, ajilan itu di akhirat. Dalam artian ibadah yang kita laksanakan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, pada hakikatnya adalah untuk beribadah. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, walaupun pada ujungnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kebahagiaan di akhirat, namun sebagaimana tadi ditekankan di dalam surah Al-Munafiqun, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan silahkan engkau cari kebahagiaanmu di akhirat nanti, tapi wa la tansa nasibaka minad dunya. Kalau tadi Pak Haji Ali mengibaratkan hidup kita sekitar 65 tahun dengan mengukur usia kanjeng Nabi, maka subhanallah, kalau kehidupan akhirat itu abadan abada selamanya. Namun yang 65 tahun atau 63 tahun itu jangan dilupakan. Kenapa? Hari-hari selama sehari semalam kita ada berapa jam? 24 jam. Setahun ada berapa hari? 365 hari dikali 63, Masya Allah, berhari-hari, puluhan hari, ribuan hari kita meniti kehidupan di dunia ini. Allah tidak ingin kita hidup sengsara di dunia, tapi selamanya, semuanya mudah-mudahan ada dalam kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana caranya? Tadi sudah diungkapkan bahwa segala sesuatu niatkan karena Allah. Capek ibu kalau hanya mengingatkan dunia. Mohon maaf ya. Saya dulu pernah bermain di multi level. Yang namanya multi level lah tuh ya, dari mulut ke mulut. Wah, ngoceh, ketemu orang ngoceh. Lihat kepala orang teh RP, wah RP gitu. Sampai siang dijadikan malam, malam dijadikan siang, segala sesuatu terpikiran hanya omset dan omset. Namun dengan seiringnya waktu saya kembali, karena memang habitat saya adalah di pengajian, yang dulu adalah santri, sekarang pun masih santri, walaupun santri Iqra 3 gitu. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, ketika saya bertahun-tahun mengurusi dunia, habis pikiran dan jiwa saya untuk dunia. Tapi ketika saya kembali ke habitat saya, kembali ngaji Iqra, kembali ngajar alif-alifan dan huruf hijaiyah, subhanallah, ternyata itu kebahagiaan hakiki seorang santri. Bagaimana agar orang lain ikut merasakan kebahagiaan? Gak usah banyak-banyak melihat anak tetangga bisa alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta, ba sin, ta jr bis, mim alif lam lam, ta jr mil, lam jabar la, a jr i, bismillahi. Oh, bingung semuanya ini. Dulu metode Baghdadiyah itu seperti itu. Kalau sekarang nggak ada ya, ba ta sa, metode Iqra. Nah, ibu hadirin jamaah sekalian, diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikam
hikmah yang nomor 72, kalau seandainya ada orang yang merasakan buah dari amalnya di dunia ini, maka itulah suatu bukti amalnya diterima di akhirat. Kebahagiaan itu memang di akhirat, tapi jangan pernah melupakan di dunia. Kebahagiaan yang hakiki ada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupakan kebahagiaan bersama istri, bersama keluarga, bersama tetangga, bersama handai tolan, bersama seluruh yang kita temui, itu adalah kebahagiaan yang menopang kebahagiaan akhirat. Betul? Ibu hadirin jemaah sekalian, kalau seandainya kita melihat salat sebagaimana tadi diungkapkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ali, bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Kalau kita di dunia ini menanam, suatu saat kita akan manen. Suatu saat kita akan menerima apa yang orang lain tidak terima. Kenapa? Hari ini kita melaksanakan sesuatu amalan yang tidak dilaksanakan oleh orang lain. Ya, itu suatu rumus yang tersendiri ya, rumus umum gitu ya. Kaitannya dengan amal ibadah adalah ketika kita melaksanakan sholat, salah satu hikmah sholat adalah innas sholata, hafal semuanya, alhamdulillah ahli sholat semuanya itu ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Alhamdulillah, sholat mah sholat kepada Allah, namun Allah sebelum sholat itu diterima di akhirat, di dunia saja sudah merasakan buahnya. Apa itu? Terhindarnya kita dari perbuatan keji dan itu sholat. Bagaimana dengan puasa? Sumu tasihu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasalah engkau, niscaya engkau akan tasihu apa? Niscaya engkau akan sehat semuanya. Subhanallah. Ibu pernah melihat orang ketika masuk rumah sakit sebelum dioperasi apa dulu? Hafal semuanya itu ya. Berpuasa untuk urusan fisik aja, urusan duniawi saja orang dikaitkan dengan berpuasa, apalagi ibadah puasa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala firman di dalam salah satu hadis qudsinya, as-saumu li, saum itu untukku kata Allah, wa ana ajzibih, dan akulah yang mengetahui seberapa besar kecintaan, seberapa besar balasan yang pantas untuk dia terima. Pekan lalu kita menerima di dalam hikam yang nomor 71, Allah menjadikan akhirat itu untuk salah satunya memberikan penghargaan kepada seseorang, tapi kebahagiaan di akhirat belum cukup untuk satu kebahagiaan pun yang dilakukan oleh satu orang. Maka Allah memberikan yang nilai lebih, tempat yang abadi, tempat yang istimewa, tempat yang tidak ada kotoran sama sekali, tempat yang harum mewangi selamanya, tapi tidak diapa-apakan oleh kita. Itu semuanya adalah penganugerahan Allah kepada kita selaku hamba-hamba Allah yang senang beribadah. Subhanallah ya. Jadi akhirat itu subhanallah ya, ngitung-ngitung akhirat, kalau seandainya Allah nampakkan selamanya kebahagiaan akhirat, pasti nih akan lupa sama dunianya. Tapi tidak seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, di antaranya para anbiya, para aulia, dan orang-orang soleh yang meniatkan segala sesuatu karena Allah. Sudah tidak ingin kebahagiaan akhirat. Ya, kebahagiaan akhirat itu memang salah satu dari ukhrawi juga, apalagi urusan dunia, namun qalbunya Allah berningkan, Allah jernihkan, sehingga subhanallah meniatkan segala sesuatu karena Allah. Dan ketika pada umumnya ibadah saum misalkan ya, ada khawasil khawas yang meniatkan segala sesuatu hanya kepada Allah dan menahan segala sesuatu selain karena Allah, maka ibadah saum itu hanya sekedar simbol.
ibadah yang lain-lainnya pun sebenarnya sama, bahwa para nabi, para wali meniatkan segala sesuatu amal ibadah mereka hanya untuk Allah. Maka subhanallah, di dalam hadis yang termaktub di dalam Sirul Asrar, kitab susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa anna lillahi jannatun, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki surga yang tidak ada apa-apanya, hening sekali, la hurun fiha wala qusurun fiha wala jinnatun wala asalun wala labanun. Tidak ada bidadari, tidak ada istana, tidak ada kenikmatan, tidak ada susu, tidak ada madu sekalipun sebagai simbol dari kenikmatan-kenikmatan materialistik, tapi kenikmatannya adalah hakiki. Apa itu? Bal yanzuru binurillah, bal yanzuru biwajhillah, tetapi hanya satu kenikmatan, dan itu kenikmatannya abadi, yakni melihat Allah, melihat wajah Allah. Kalau di dunia wajah Allah itu kekuasaan Allah, tapi kalau di akhirat sudah bukan majazi lagi, nikmatnya luar biasa. Kalau di surga-surga yang lainnya, ketika para penduduk ahli surga dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan berkunjung ke suatu surga, maka semua penduduk surga berkumpul di situ melihat wajah Allah. Tapi jangan pernah dibayangkan bagaimana hasilnya. Itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau di surga yang tadi tidak ada namanya itu, sebagaimana hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, subhanallah, selamanya abadan abada. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ada kenikmatan sama sekali. Karena memang ketika di alam dunia, para nabi dan para wali menitipkan suatu amaliyah hanya kepada Allah. Wajar nggak? Wajar tidak? Wajar. Yang tadinya niatnya hanya kepada Allah, maka di akhirat nanti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang paling istimewa, yaitu memandang wajah Allah, yang itu akan hanya diberikan kepada orang-orang yang mengosongkan kalbunya selain dari segala sesuatu selain Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita pun kecipratan barokahnya ya, insya Allah. Amin. Alhamdulillah, mengingat tadi bahwa kita terus harus meluruskan niat, bahwa kita harus membeningkan hati kita, namun jangan lupa bahwa kita pun harus ada prakteknya. Yaitu tadi ketika awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Ketika kita tetap harus ada yang dikerjakannya, harus ada yang dilakukannya, yaitu adalah dengan sholatnya. Ketika kita sholatnya mau perbaiki, sholatnya terus dengan niat yang lurus, dengan sholat yang bagus, maka di sanalah semua kebahagiaan yang hakiki yang akan kita rasakan nanti. Karena ketika diri kita mau sebanyak apapun amaliyah yang lainnya, sebagus apapun sholat, sebagus apapun hajinya, sebagus apapun puasanya, namun kalau tidak diiringi dengan sholatnya, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan hakiki yang sesungguhnya. Karena punten sempat beberapa saat kemarin, beberapa hari ke belakang, ketika ada yang ya mungkin problem keluarga, saat bagaimana ekonominya sedang turun, ketika ekonominya dia sedang jatuh, anaknya susah diurusin dan lain sebagainya, ketika ditanya, punten kalau boleh saya tahu, saya bilang, bagaimana dengan sholatnya? Aduh, ini saya sudah sekitar 30 tahun saya nggak sholat. Masya Allah, Bu. Pantasan, kenapa saya juga sampai heran, kenapa anaknya seperti ini, kenapa uangnya sedang jatuh dan lain sebagainya. Ternyata apa? Disitulah dia sedang meninggalkan sholat. Ya, kenapa? Karena sholat adalah intinya. Ketika sholat tadi, ketika as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Ketika sholatnya ada, ketika sholatnya hadir, maka disitulah agamanya berdiri tegak. Tetapi ketika dia meninggalkan sholatnya, maka disitulah sedang menghancurkan agama. Bukan agama saja yang hancur, bahkan dirinya sendiri pun dia akan
hancur gerak. Masya Allah Bu, saya sampai sedih ketika dengar anak awalnya saya dari anaknya keluhan, kenapa kata saya kok kamu begini. Nih saya pengen lihat orang tua saya sholat, pengen orang tua saya lihat sholat, ya jangan sampai sholatnya hanya Idul Fitri saja. Masya Allah Bu. Jadi di situ ketika keluhan-keluhan anak maka saya sampaikan kepada orang tua, panggil orang tua. Ternyata di sana dia sudah meninggalkan sholat yang begitu jauh, yang begitu lama. Kata dia, Masya Allah, saat dia melaksanakan amalia yang lain, dia sudah kerja dari mulai pagi, pulang lagi malam, kerja lagi malam, terus putar. Tetapi ekonomi terasa sulit. Bahkan ketika dunia kayak terhimpit sama dunianya, maka disitulah karena meninggalkan sholat. Ya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sekali lagi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ya, jadi mau bagaimanapun dia melaksanakan urusan dunia tetap akan terasa hampa. Karena tadi amalia itu mau bagus amalianya, mau bagus pekerjaannya, tetap kalau ada sholatnya maka seluruhnya akan bagus. Tetapi kalau sholatnya tidak ada, maka disitulah semuanya akan hampa. Ya, sedih Ibu ketika mendengar itu. Sampai saya siap gak melaksanakan sholat, siap gak mau sholat lagi, mau gak bangkit ekonominya, mau gak keluarganya bagus lagi. Sampai kehidupan keluarga ketika di sana pun suami istri sudah gak ada komunikasi. Ya, sudah ada komunikasi. Yang ada istrinya menuntut, suaminya sudah merasa tertuntut, udah kacau. Anaknya selalu merasa teraniaya. Nauzubillah. Maka disitulah ketika diri kita perbaiki dulu sholat. Sesempet apapun, ya sesulit apapun, sempatkan sholat. Bukan nunggu waktu luang, tetapi harus meluangkan waktu. Nah kalau nunggu luang waktu mah kapan? Ya kan? Cuma sholat tadi berapa menit, ya kan? Ketika sholatnya di situ, insya Allah sholatnya bagus, sholatnya dipelihara, maka insya Allah seluruh amalannya akan bagus. Ya, insya Allah. Maka kita semuanya ya mudah-mudahan dalam rangka dari masjid ke masjid ini ya dengan sholat tasbih, dengan sholat duha, mudah-mudahan kita pelihara sholat sunnahnya, apalagi sholat fardunya kita bisa lebih tepat waktu lagi. Apalagi kita bisa menghidupkan masjid-masjid seluruh yang ada di Cilengsi ya, saat ini sih masih sekitar Cilengsi dan Bekasi ya, kita masih safari. Mudah-mudahan ini dalam rangka kita menghidupkan rumahnya Allah. Mudah-mudahan Allah pun menghidupkan hati kita, Allah pun memberikan keberkahan kepada keluarga kita sampai diri kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.